Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke, balik lagi dengan pembahasan kita di One Piece. Gimana nih kabar kalian semua pecinta One Piece dimanapun ya kalian berada, semoga sehat selalu ya. Ngomongin One Piece sebagai kisah petualangan nih guys, kita menyadari ya kan bahwa pengembangan karakter itu nggak cuma sebatas dari gimana sih mereka bertarung guys. Iya, melainkan pengembangan karakter itu hingga bagaimana mereka mengambil keputusan merupakan aspek menarik yang bisa kita simak, tak terkecuali di kisah One Piece ini. Dimana aku akan ngebahas berbagai ide hingga keputusan unik yang diambil oleh setiap nakama dari SHP Crew. Jadi nggak cuma memungkinkan untuk memenangkan pertarungan aja, tapi melainkan untuk mendukung satu sama lain dan ya menjadi pengaruh besar untuk cerita guys. So apa aja kayak itu udah lah ya, langsung aja kita mulai menuju ke kontennya, let's go! Oke, kita buka dengan nakama yang baru banget bergabung dengan SHP Crew guys, yaitu Jinbei. Ya, sebelum memilih untuk bersama SHP Crew, Jinbei ini sebenarnya udah dikenal sebagai ahli strategi layaknya seorang panglima perang. Dan dia pun, ya, pernah mendapat gelar Shichibukai sebagai upayanya dalam mengatasi masalah guys. Salah satu ide uniknya nih bisa kita lihat di Whole Cake Island. Ketika itu Sanji dan Luffy sebenarnya lebih fokus nih untuk bagaimana sih caranya untuk melarikan diri. Namun di sisi lain, Capone BJ nih selaku pimpinan dari Fire Tank Pirate mengajukan tawaran guys untuk bekerja sama menjatuhkan Big Mom. Jinbei kayaknya sukses bisa meyakinkan Luffy dan yang lainnya untuk menyepakati aliansi tersebut. Ya, yang mana meskipun operasi mengalahkan Big Mom itu nggak sepenuhnya berhasil, karena kan kenyataannya kalau Luffy itu mengacau di pesta Big Mom guys, yang saat itu berstatus Yonko dan sukses bikin gempar dunia guys. Selain itu, keputusan ini membuat peluang mereka untuk kabur dari Whole Cake Island itu jadi lebih besar guys. Oke, keputusan gila selanjutnya dilakukan oleh Brook guys. Ya, dengan masih di arc yang sama yaitu Whole Cake Island. Ketika itu dirinya kan membagikan tugas nih dengan Pedro, namun tindakan Brook diketahui oleh Big Mom. Alhasil, ya pertarungan di antara keduanya nggak dapat terelakkan. Tapi mau bagaimanapun, Brook itu kan masih jauh levelnya di bawah Big Mom yang berstatus sebagai Yonko guys. Ya, Brook itu meski bisa memberikan perlawanan yang menakjubkan, tapi kan Big Mom masih terlalu tangguh ketika itu. Dan nasib apes juga menimpa Brook ya, mana dia dijadikan layaknya gantungan kunci oleh Big Mom, sampai-sampai dia ikut tidur pula ya kan, bareng Big Mom. Nah, di sini bagian menariknya, Brook itu kenyataannya guys berhasil mengelabuhi Big Mom dalam satu hal, yaitu fakta bahwa dimana dia itu sebenarnya telah menemui Rod Poneglyph. Malahan yang gokilnya lagi, Brook itu sampai sempet-sempetnya untuk membuat salinan Rod Poneglyph ya guys. Dan untuk menutupi tingkahnya ini, ya Brook menyembunyikan salinan itu ke dalam kepalanya. Oke, next kita ke Franky guys. Ya, dia membuat kesan awal yang kurang mengenakan nih di debutnya guys. Tapi rasa-rasanya itu semua bisa kita lupakan lah ya, melihat bagaimana sih peran besar yang dia lakukan kepada SHP Crew. Juga tentang masa lalu yang mengikatnya. Aku mencatat ada 2 tindakan terbaik yang dilakukan oleh Franky. Pertama, membakar blueprint mengenai Pluton guys. Setelah disinggung bahwa itu merupakan senjata kuno yang membawa bahaya semisal ya jatuh di tangan pemerintah dunia guys, maka tanpa pikir panjang nih Franky langsung membakarnya. Dan di sisi lain dia itu juga diyakini telah menghafal apa yang ada di blueprint tersebut. Kedua, tentu aja membuat Thousand Sunny. Ya, banyak ide luar biasa yang dia gunakan untuk membuat Thousand Sunny. Salah satunya mengenai bahan baku kapal yang menggunakan kayu Adam guys. Dengan bahan yang kuat itu aja, dia tuh juga memberikan banyak fitur brilian guys yang ada di Thousand Sunny yang berkaitan dengan semua aspek, kayak mulai dari amunisi menyerang, sistem perlindungan kapal, sampai konsumsi. Ya, semua diperhatikan dengan sempurna oleh Franky. Dan lanjut lagi ke 4, kita membahas Robin. Ya, bicara masalah ide atau keputusan terbaik yang pernah dia lakukan tentunya berkaitan erat nih dengan masa lalu yang jauh guys, dimana Robin masih kecil. Karena di Pulau Ohara bersama berbagai kesulitan yang dia temui, Robin itu membuat keputusan untuk belajar arkeolog. Salah satunya berkaitan dengan membaca huruf Poneglyph. Apa yang menjadi keputusan Robin kecil nih? Menjadi pengaruh besar bagi SHP Crew yang mana mereka jadi memiliki kepingan puzzle ya. Terbilang sangat tepat guys jika ingin mencapai One Piece di kemudian hari. Gak cuma gimana dia bisa mengetahui bagaimana membaca Poneglyph, tapi keputusan cerdik lainnya guys adalah saat dia gak menyampaikan ke Crocodile apa yang sebenarnya tertulis pada Poneglyph di Alabasta. Tindakan tersebut ya tentu aja membutuhkan keberanian yang besar, mengingat ketika itu tuh ya dia masih tunduk dengan Crocodile guys. Dia memutuskan untuk menahannya sampai dia kemudian mengatakan di Wano saat ini. Oke, lanjut lagi yang kelima guys. Kita membahas Dokter Rusa imut yang katanya cuma peliharaan, yaitu Tony Chopper.
Banyak nih kejadian yang menyakitkan bagi doi setelah dia memakan buah iblis Hito-Hitonomi. Termasuk bagaimana dia kehilangan Dr. Hiluluk, teman pertama yang berharga buat dia. Dari sana Chopper itu ingin menebus kesalahannya dan berniat menjadi dokter yang sanggup menyembuhkan penyakit apapun. Karena itulah dia memutuskan untuk ikut bersama Dr. Kureha. Tapi nggak cuma sampai di situ aja ide terbaik dari Chopper. Selain memanfaatkan pengetahuannya, Chopper juga ingin nih memacu dirinya yang notabene-nya penakut guys, sanggup untuk melakoni pertarungan. So, ide cemerlang untuk menunjang pertarungannya di berbagai kesempatan, yaitu dengan membuat pil ajaib yang bernama Rumble Ball. Dengan Rumble Ball ini, ya Chopper sanggup untuk melakukan berbagai transformasi yang bisa meningkatkan kekuatan fisik dan insting bertarungnya guys. Alhasil, ya dia masih bisa bertarung jika diperlukan. Oke, next ke-6 kita beralih ke Usopp. Nah, nakama yang satu ini emang menyimpan banyak keunikan, kayak mulai dari beberapa keuntungan yang sering banget dia jumpai, meski masih kalah sih dengan Bagi ya guys. Tapi sampai bagaimana seringnya dia berbohong juga gitu. Tapi di luar sifat buruknya guys, yang mudah mengatakan kebohongan dan penakut, ada satu hal nih yang gak boleh kita lupa, yaitu guys, Usopp itu merupakan teknisi yang handal. Ada berbagai hal yang dia buat dimana aku tuh kayak notice guys, satu hal yaitu ide luar biasanya dalam membuat klimatek. Senjata klimatek ini yang dibuat oleh Usopp sebagai wujud dari permintaan Nami yang menginginkan bisa bertarung, makanya dia kan mau senjata nih. Nah, Usopp membuat senjata yang unik, di mana senjata itu bisa sangat berkaitan dengan cuaca dan unsur yang memang sangat melekat bagi Nami-chan. So, di saat ini pun, Usopp itu masih beberapa kali melakukan pembaruan guys pada senjata klimatek ini. Ya, sehingga membuat Nami itu menjadi semakin mahir dalam pertarungan. Oke, lanjut lagi. Yang ke-7 guys, kita menuju ke si alis keriting nih yang jadi musuh sejatinya Zoro. Ya, siapa lagi kalau bukan Sanji. Nah, kalian Sanji terbilang sangat menunjang kebutuhan SHP kru, yaitu ahli dalam memasak. Bahan masakan apapun dapat dibuat. Ya, sangat lezat berkat tangan ajaib Sanji guys. Adapun keputusan terbaik buat aku pribadi adalah ketika di Aqua no Kuni ini, Sanji guys memutuskan dirinya untuk menepikan gengsinya terhadap dendam keluarganya. Dia menyadari kalau ada yang lebih penting karena dia menggunakan Red Shirt Genma Double Six. Mungkin keputusan ini terkesan sepele, tapi harus diakui juga penggunaan Red Shirt ini menjadi pemancing kekuatan Sanji yang sebenarnya guys. Ya, meski ada kejadian yang membuat Sanji nggak bergantung pada Red Shirt tersebut sih, tapi kekuatan asli Sanji akhirnya terkuak. Alih-alih disebut sebagai kegagalan, Sanji itu malah menjadi eksperimen yang nyaris sempurna guys. Hal ini dikarenakan Sanji memiliki daya tahan dan regenerasi yang luar biasa. Namun di satu sisi dia itu masih mempunyai perasaan layaknya manusia biasa. Oke, berikutnya ada nama Nami, sang kucing pencuri. Nah, gadis cantik yang jadi pengelola keuangan sekaligus navigator ini merupakan salah satu nakama penting di SHP Crew guys. Karena tanpa dia, ya entah mau kemana ya kan Going Merry ataupun Tosen Sunny. Apalagi sampai Zoro yang jadi penunjuk jalannya. No way. Oke, banyak kehebatan yang sih dalam navigasi yang gak perlu diragukan lagi. Aku sendiri kayak notice dia nih dalam pertarungan khususnya di Aqua Cake Island guys. Ada dua ide yang dia buat itu sangat hebat dan mengubah alur pertarungan. Pertama, di saat Luffy itu bertarung dengan Cracker yang notabene-nya adalah punya daya tahan yang luar biasa berkat biskuitnya. Luffy itu sampai menunjukkan kekuatan yang maksimal demi menang. Dan Nami nggak tinggal diem aja, dia itu berhasil membaca kekuatan lawan yang kemudian membuat hujan agar biskuit Cracker itu melemah guys. Dan yang kedua, saat dirinya berhasil membujuk Zeus untuk menggunakan cemilan cuaca yang sangat disukainya guys. Dari sini, Nami seolah mendapat amunisi baru nih. Ya, bersama Zeus, kekuatan yang berkaitan dengan cuaca miliknya semakin tangguh. Oke, next, ke-9 kita menuju ke tukang nyasar namun ahli pedang guys, Zoro. Ya, sebagai sosok yang diyakini wakil kapten Our Bakasencho ini guys, tentu ada banyak tindakan luar biasa yang Zoro lakukan atas dasar melindungi sang kapten kita. Mulai dari mengingatkan ketegasan Luffy terkait Usopp, sampai gimana dia mau mengorbankan diri menerima semua rasa sakit Luffy karena kekuatan Kuma. Tapi aku menotis keputusan yang menurutku berdampak luar biasa bagi Zoro guys, yaitu ketika dia membuang harga dirinya dan merendahkan kepalanya
agar mau dilatih oleh Mihawk. Ya, ini merupakan tindakan yang luar biasa karena dengan ini guys, Zoro itu dapat meningkatkan ilmu berpedangnya selama time skip. Dan hasilnya bisa kita lihat sendiri ya kan, bagaimana kekuatan berpedang Zoro jauh melampaui dirinya di masa lalu guys. Andai Zoro bersikukuh nih dengan harga dirinya mengingat Mihawk adalah orang yang pernah mengalahkannya, ya kita nggak bakal bisa melihat guys potensi terbaik dari Zoro. Oke guys, yang terakhir kita ngebahas Our Baka Senjo. Nah, kalau yang satu ini memang gak perlu diraguin lagi lah ya, kayak mana nih banyaknya tindakan di luar akal yang telah dia lakukan guys. Rencana mau serapi apapun pasti bakal hancur total kalau Luffy yang bertindak seenaknya. Namun jangan salah guys, Luffy juga banyak mencari cara kreatif untuk memperkuat dirinya. Misalnya dari dia mempelajari haki sampai membuat berbagai gear ya, memperkuat variasi serangan dalam pertarungannya guys. Untuk ide kreatif yang paling aku suka adalah ketika dirinya melawan krokodil. Ya, dia mengetahui secara pasti kelemahan pasir yaitu air dan melapisi tubuhnya dengan air agar pukulannya itu mempan kepada krokodil. Sebuah ide yang sangat cemerlang sih untuk sosok Our Baka Senjo ya kan. Nah, puncaknya di akhir pertarungannya melawan krokodil guys. Aku nggak expect sih untuk kemudian dia itu menggunakan darah sebagai upaya mengalahkan krokodil dan membuat dia itu berhasil membebaskan Alabasta dari belenggu penderitaan yang panjang. Oke guys, itu dia tadi setiap ide, tindakan, ataupun keputusan terbaik yang dimiliki oleh setiap nakama SHP Crew. Mana yang jadi favorit kalian? Tulis di kolom komentar. Oke. So, see you again next time. Madia Caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.